apa ya, bayangan gede, tinggi. Terus dia tuh kayak jalan ke arah si cermin ini. Peran aku. Iya. Di sini aku berperan sebagai Nita. Terus Nita ini anaknya sangat ekspresif, terus dia juga manja, tapi ada sisi kekanak-kanakannya juga yang bikin kita berempat nih pertemanan ini jadi stuck di dusun lain. Oke. Kalau dilihat di trailernya kan kayak si Nisa ini dia kayak agak sembrono. Nita ini agak sembrono kan dia. Mungkin nggak percaya sama apa yang ada di gunung itu seperti apa? Apakah emang dia seperti itu anaknya atau gimana? Iya emang seperti itu. Makanya kan karena dia tumbuh di keluarga juga yang sangat memanjakan dia, dia kayaknya juga jadinya kurang bisa menghargai lingkungan sekitarnya gitu. Yang akhirnya bikin dia di gunung jadi agak-agak sembrono dan sombong dan nggak peduli dengan rules di gunung. Tapi apa yang kamu ambil setelah kamu syuting? Yang aku ambil dari karakterku banyak banget lagi. Salah satunya bahwa aku tuh juga kadang tuh masih tidak terlalu peduli dengan sekitarku. Nah, kepekaan itulah yang akhirnya aku pelajari dari Nita bahwa oh ya kita juga harus menyadari ya bahwa kemanapun kita pergi pasti ada adatnya, ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan alangkah baiknya untuk kita tahu dulu nih sebelum kita kemana-mana di tempat itu ada adat seperti apa. Berarti ada kemiripan ya sama Nita ya? Ada sih, ada banget. Kalau buat syuting di gunung sendiri gimana tantangannya? Tantangannya karena kita waktu itu tektok ya naik Gunung Mulirang. Jadi dalam satu hari itu kita naik dan turun juga sambil syuting pula. Ya lumayan secara fisik lumayan menantang buat aku dan buat teman-teman juga karena kita semua ternyata belum pernah naik gunung sebelumnya. Tempatnya? Iya. Jadi ini pertama kali experience kita naik gunung bersama di sini. Cuman ya seru ya karena emang Pak Rizal Mantovani kan juga udah pernah bikin 5 cm. Jadi udah tahu banget gitu treatment yang harus diambil di atas gunung tuh seperti apa. Jadi syutingnya puji Tuhan lancar-lancar aja gitu dan ya terbantu banget sih karena kita kan naik ke atas gunung juga terbantu sama porter dan segala macam ya disediakan, jadi ya ada keringanan juga gitu naik tapi gunung. Ada tantangan fisik nggak, mungkin cedera atau sempet gimana ketika syuting di gunung? Tantangan fisik aku mungkin lebih ke belajar free dive ya. Jadi di sini tuh ada adegan underwater di mana aku harus menyelam ke kedalaman 3 meter. Kita tuh syutingnya di kolam dalamnya 3 meter dan aku harus di dasar 3 meter itu. Terus aku baru belajar free dive-nya itu H-1 syutingnya. Jadi sama sekali aku ngerasa kayak sebenarnya persiapannya masih belum matang banget. Cuman aku udah diharuskan untuk melakukan adegan itu, tapi ya untungnya dengan ketenangan batin yang harus dengan singkat dikumpulkan gitu ya akhirnya kelar juga gitu sih. Tapi itu kalau secara teknis gimana sih, apa harus nahan nafas? Nahan air. Nahan nafas. Berapa lama? Berapa lama? Berapa ya, jujur aku nggak ngeh lagi. Pokoknya aku tuh dapat oksigen sampai ke dasar. Terus di dasar itu ketika kameramennya udah standby, terus udah mau take, barulah lepas tabung oksigen itu. Habis itu barulah di situ harus nahan ya, kayaknya menit mungkin ya. Oh iya. Tapi aku bukan expert, jadi ya lumayan ada naik lagi, terus harus turun lagi. Tapi sempet ini apa ngerasa panik gitu nggak sih kan kalau di bawah? Panik banget. Apalagi ngelihat ke permukaan airnya tuh jauh banget di atas kan kalau 3 meter. Ini bahkan ini lebih tinggi lagi nih daripada atap ini nih. Makanya udah panik banget gitu kayak dari dasar si kolam itu. Kalau untuk free dive sendiri emang baru di sini belajar juga atau sebelumnya udah pernah nyobain? Belum pernah sama sekali. Makanya panik banget. Banyak hal baru tuh ya. Apalagi di hari H dan cuma dengan latihan sekali itu lumayan banget sih. Berarti yang lebih menantang tuh di gunungnya atau free dive-nya malah buat seorang Ersya? Dua-duanya pokoknya di sini banyak banget sih adegan menantang buat aku karena pertama kali juga aku harus memerankan karakter yang kesurupan juga kan. Beberapa kali itu emang kerasukan di atas sepanjang naik gunung itu. Makanya ya itu sih banyak banget sih scene-scene highlight. Tapi aman nggak, maksudnya saat syuting di gunung mungkin pengalaman horornya juga kerasa nggak di sana atau semuanya? Oh kerasa banget, apalagi di saat turun dari gunungnya. Dan memang kan Mulirang itu terkenal banget lumayan horor kan. Pas turun dari gunung kebetulan aku hate juga. Jadi pas turun tuh kayak berasa udah mulai sunset, udah mulai terbenam matahari, jadi udah mulai gelap juga pas turun. Terus aku tuh ngerasa kayak diliatin banyak mata gitu loh.
Oke. Tapi aku nggak kelihatan apa-apa, ngeliat kanan kiri tuh gelap banget. Cuman ya itu kayak ada perasaan kayak, kok gue diliatin ya sepanjang turun. Itu di hari keberapa? Wah, hari keberapa syuting ya nggak tahu deh. Kalau di Malang sih kayaknya itu hari kedua atau ketiga gitu. Kita kan sempat di Malang juga. Terus di hari pertama kita di Malang, serentak di malam pertama tuh kita dapat gangguan di hotel. Semua? Beberapa orang lah. Oh, beberapa orang. Tapi bersamaan? Tapi dalam bersamaan di hari pertama itu, di malam pertama. Kalau aku tuh sempat ketindihan di hotel. Iya. Ya aku tidur, terus aku tuh emang ngeri sama satu cermin ini di hotel. Cerminnya kalau aku lihat tuh kayak creepy banget ya. Jadi aku memutuskan untuk tidurnya ke arah yang sebaliknya, bukan ke arah cermin. Terus tiba-tiba tengah malam aku kebangun, tiba-tiba ngeliat ada kayak bayangan gede, tinggi. Terus dia tuh kayak jalan ke arah si cermin ini. Terus mau teriak nggak bisa, mau bangun nggak bisa. Sampai akhirnya aku bisa kebangun dan udah keringetan sebadan-badan gitu. Malam itu emang sendirian di kamar kah atau emang ada manajer? Sendirian, kebetulan asistenku tuh terpisah kamarnya dan terpisahnya cukup ada jarak. Makanya aku mau teriak pun aku bingung, terus emang nggak bisa teriak juga gitu. Dan setelah itu tidurnya masih sendiri atau ditemenin? Masih sendiri. Keren banget ya. Tapi apa ini pengalaman itu tuh pengalaman paling seram ketika syuting ini atau? Iya, lumayan. Berarti langsung disambut di hari pertama? Langsung disambut banget tuh di hari pertama di Malang. Tapi selama di lokasi syuting, hal-hal yang kamu lakukan di sana ngapain aja sih selama break syuting? Seru banget. Karena kan pemain-pemain di sini kita berempat tuh lumayan seumuran ya. Kayak umurnya nggak beda jauh lah, 1-2 tahun bedanya. Jadi kita main terus, kayak entah kita main Uno lah, kita main kartu lah, pokoknya apapun game kita mainin bareng-bareng. Terus sempat undercover kayak gitu-gitu. Jadi beneran kayak gitu nggak sih kalau anak gunung? Iya. Pasti ada game-game gitu. Terus jadi kayak ngumpul gitu di tenda. Tapi playlist berubah loh. Playlist khusus jadi kayak anak gunung banget ya. Apa ya kemarin tuh dengerinnya banyak Hindia gitu sih. Seru. itu didengerin selama perjalanan trekkingnya atau ketika udah Pas ngepost? trekkingnya si Fahad kebetulan bawa speaker gitu. Terus dia mainin lah lagu-lagu, ada Hindia, ada apa lagi ya? Sore. Seru banget. Tapi itu ngebantu biar ngalihin supaya nggak capek kah atau cuma buat have fun aja? Sejujurnya ngebantu sih menurut aku ya. Kayak pas mendaki itu kan lumayan berasa kan. Apalagi udah pos 1, udah ngelewatin pos 2. Kita tuh hampir posisinya di hampir pos 3. Jadi lumayan tinggi juga gitu. Summitnya udah kelihatan gitu. Terus ya lumayan membantu sih menurut aku, kayak jadi lebih ringan aja gitu. Terus dengan ya udah kita nyanyi terus di jalan dengerin lagu tuh jadi terasa lebih ringan. Kan kalian berempat sama-sama baru pertama kali naik gunung, siapa yang paling cranky mungkin? Siapa ya? Kayak harus kita jagain nih moodnya nih. Moodnya? Iya. Kayaknya nggak ada sih, rata-rata mereka sangat-sangat nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang pada profesional banget. Cuman mungkin yang aku kaget, Amanda tuh cepet banget jalannya. Jadi dia justru paling depan. Aku sama Fahad biasa foto-foto. Kita foto-foto dulu nih, menikmati pemandangan. Makanya kayak banyak yang nungguin di atas. Terus kalau mungkin Randy kali ya yang agak di belakang. Dia soalnya lumayan ngos-ngosan, akhirnya dia ketinggalan gitu. Ini tayangnya di akhir tahun, di libur akhir tahun ini gimana perasaan kamu? Deg-degan atau mungkin banget lah. Apalagi belakangan ini kan persaingannya sangat ketat ya. Iya. Maksudnya film-film yang beneran bisa box office dan yang tidak tuh gambling banget gitu. Jadi ya hope for the best aja sih. Apa yang bikin kamu percaya diri, oke film ini kayak bisa nih diterima di kalangan di libur akhir tahun ini? Mungkin karena ini juga ngangkat tema gunung kali ya. Mungkin teman-teman yang anak gunung, yang hobinya naik gunung bisa nonton ini supaya bisa mengobati. Kalau akhir tahun naik gunung kan lumayan hujan ya. Sekarang lagi musim hujan terus gitu. Jadi ya daripada naik gunung kehujanan ribet, mending nonton aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.